teman-teman, pernahkah kalian bertanya bagaimana tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Jawabannya tersembunyi di dalam daun yang hijau itu, tepatnya di organel kecil bernama kloroplas. Kloroplas adalah organel plastida yang mengandung pigmen hijau bernama klorofil. Pigmen ini berfungsi sebagai tempat utama berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas banyak ditemukan dalam jaringan daun, terutama di sel mesofil seperti jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Di dalam kloroplas terdapat dua jenis utama klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A menyerap cahaya merah dan biru keunguan dan berperan penting dalam reaksi fotosintesis. Sedangkan klorofil B menyerap cahaya biru dan merah kejinggaan. Selain itu, ada juga pigmen lain seperti karotenoid yang menyerap cahaya biru kehijauan dan memantulkan cahaya merah serta jingga. Warna yang dipantulkan seperti pada buah-buahan yang sudah matang. Ada juga vicobilin, pigmen merah yang banyak ditemukan pada ganggang merah dan cyanobacteria. Serta antosianin, pigmen berwarna merah atau biru yang banyak terdapat pada bunga. Kloroplas berbentuk bulat atau lonjong, memiliki warna hijau yang khas, ukurannya sekitar 5-7 mikrometer, dengan ketebalan 1 hingga 2 mikrometer. Strukturnya terdiri dari 3 lapisan membran. Yang pertama, membran luar. Yang kedua, membran dalam, dan yang ketiga, sistem membran tilakoid di dalamnya. Di dalam kloroplas juga terdapat 3 kompartemen penting, yaitu ruang antar membran, stroma, dan ruang tilakoid. Proses fotosintesis dimulai dari reaksi terang atau reaksi fotolisis. Energi cahaya ditangkap oleh klorofil melalui kompleks antena di dalam fotosistem. Energi ini kemudian mengeksitasi elektron yang akan diteruskan ke molekul akseptor dalam sistem transport elektron. Energi tersebut akan memecah Molekul air, hasilnya terbentuklah ion hidrogen dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Selanjutnya adalah reaksi gelap atau disebut juga dengan reaksi fiksasi karbon. Proses ini berlangsung di stroma kloroplas. Karbon dioksida dari udara bergabung dengan molekul RuBP dalam siklus Kelvin-Benson. Dengan bantuan energi dari NADPH dan ATP, terbentuklah gliseraldehid trifosfat atau PGAL yang akan menjadi bahan dasar pembentukan karbohidrat seperti pati dan glukosa. Fotosintesis adalah proses yang sangat penting. Tumbuhan menggunakan hasil fotosintesis untuk tumbuh, berkembang, dan menyimpan makanan.
Tumbuhan menggunakan kloroplas untuk mengubah energi matahari menjadi glukosa yang berasal dari energi yang difiksasi oleh kloroplas. Hasil ini menjadi dasar dari rantai makanan. Saat kloroplas menyerap cahaya, energi ini digunakan untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen digunakan untuk membentuk glukosa, sementara oksigen dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari proses ini. Oksigen inilah yang kita hirup setiap saat. Tanpa kloroplas, tanpa fotosintesis, tak akan ada pasokan oksigen yang cukup di atmosfer. Jadi, setiap kali kamu menarik nafas, ingatlah bahwa itu semua berawal dari kerja keras kloroplas di dalam setiap daun. Perlu diingat, di dalam kloroplas, cahaya matahari diubah menjadi glukosa atau gula sederhana yang menjadi sumber energi utama bagi tumbuhan. Namun, tidak berhenti di sana. Glukosa yang dihasilkan tumbuhan akan disimpan sebagai pati, buah, atau biji yang kemudian dimakan oleh hewan dan manusia. Artinya, semua makanan, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga daging dan susu dari hewan, berasal dari energi yang awalnya difiksasi oleh kloroplas. Tanpa kloroplas, tidak akan ada tanaman. Tanpa tanaman, tidak ada hewan pemakan tumbuhan. Dan tanpa mereka, tidak ada makanan bagi manusia. Dari nasi yang kita makan, sampai apel yang kita gigit, semuanya berawal dari kloroplas. Organ kecil ini diam-diam menjadi fondasi utama rantai makanan di bumi. Karena dari sinilah semua kehidupan mendapatkan energinya. Selain itu, fotosintesis juga membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer, menjaga keseimbangan ekosistem dan stabilkan iklim bumi. Kloroplas memang kecil, tapi fungsinya luar biasa besar bagi kehidupan di planet ini. Mulai sekarang, mari kita menghargai tumbuhan dan proses fotosintesis yang menakjubkan ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.